Basically untuk membangun startup yang pertama adalah not only idea, but the second is commitment. Okay. Yang ketiga adalah agility, karena kita terus berubah. Idea bisa aja mungkin sempat mendengarkan pivot ya in startup industry. Jadi idea bisa aja berubah kapanpun, tergantung daripada situasi market. Jadi kadang idealis perlu, flexibility untuk adaptasi to the changes juga it's much more juga perlu. Dan yang keempat adalah take action from now. Hello and welcome to Expert Talks with Asus Business, Be the Expert. Ini merupakan kerjasama antara Asus Business dengan CNBC Indonesia barengan sama gue Narendra Pawaka. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama para expert yang tentunya sangat menginspirasi. Now let's have a listen. Cuan experts, usia muda bukanlah halangan untuk menjadi sukses. Buktinya, banyak anak muda yang berusia di bawah 30 tahun tapi sukses dalam meraih mimpi mereka. Bahkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sesuai dengan tema Expert Talks with Asus Business kali ini, yaitu bangun bisnis startup, start now. Di samping gue ada salah satu anak muda yang menginspirasi banyak orang melalui kerja kerasnya, yaitu Cecilia Ong, merupakan VP of CEO Office and founding member of Cakap. Welcome. Hai Cecilia. Hai. How's your day so far? Gue selalu penasaran untuk startup expert itu daily activitiesnya dari bangun pagi sampai akhirnya kita ngobrol saat ini, ngapain aja, Cecil? Singkat cerita, kalau dari pagi sampai malam itu meeting. All day meeting berarti? Apalagi sekarang dengan kondisi WFH yang full online tapi semua koordinasi memang itu adalah dari meeting sih dengan tim, dengan luar, tapi memang banyak banget difasilitasi ya kalau secara online. Tadi mobility, traveling time dan lain sebagainya. So let's say bangunnya itu jam berapa, sama mulai meetingnya jam berapa sebagai expert startup? Mungkin karena WFH ya, jadi nggak menentu. Kalau jam tidur itu pastinya it's above the working hour a lot. Really? Kadang tuh kerja mungkin di atas itu karena kan banyak banget ya necessity yang harus kita decide, yang harus kita set up. Besoknya pokoknya sebelum besok udah ready lah, besok udah tahu agendanya apa gitu. Jam tidur jam berapa biasanya? Di atas working hours, ya kalau misalnya working hours yang 9 to 5 gitu, mungkin kalau lembur-lembur dikit sampai jam 9 malam, baru tidur berarti jam berapa, Cecil? Normally? Seharusnya masih masuk ke range normal di 11 atau 12 malam. Selalu berusaha untuk maintain that work-life balance juga sih. Ya, pastinya kesehatan juga penting. Iya, itu betul. Ya, apalagi sedang mengandung 7 bulan. Congratulations, Cecil. And should I say, berarti 11 jam sama jam 12 tuh tidur. Kemudian bangun pagi, start meeting di jam 9, is it? True. Iya, jam 8 or 9, depends. 8 or 9, gitu, sempat sarapan nggak pagi-pagi biasanya? Yes, of course. What do you have today, sarapan, Cecil? Fried noodles. Fried noodles? Wow, amazing. Iya. Tapi makanan favorit lo adalah? Makanan favorit gue, kalau nggak nasi goreng, nasi padang. Nice. Sarapan fried noodles, makanan favorit, nasi goreng atau nasi padang. Nice banget. Itu adalah sedikit obrolan daily activity seorang expert startup. Now, gue pengen tahu lagi apa yang lo khawatirkan kalau misalnya lagi meeting nih? Nggak, let's not ask tentang kekhawatiran. Apa yang lo prep sebelum meeting sih, Cecil? Yang seharusnya di prep seorang expert startup sebelum meeting? Sejauh ini karena meeting keseharian itu banyak banget ya. Bisa dibilang back to back, hourly, setiap menit, setiap detik itu it counts. So basically biasanya lebih banyak tuh malamnya nge-look down gitu ya, nge-look down apa aja sih besok yang penting-penting untuk dibahas, have a glance, and then besoknya ya udah tahu sih in my agenda apa aja yang harus kita decide, apa aja yang harus di-prepare, dan apa aja harus done by that day. Berarti semalam sebelumnya sudah prep itu untuk besok paginya. Nah, let's say case study, if a meeting don't go well, itu biasanya gimana untuk mengantisipasinya? Secara Cecil udah sekitar 2 tahunan selama pandemi ini WFH, work from home.
Itu gimana Cecil? Untuk menggabungkan semua tim supaya bekerja in the same misi dan visi. Basically back to the chemistry ya, karena kan kita percaya semua tim ini yang ada di Cakap tuh solid. Kita bekerja pada satu visi misi kita elevating people's life. Yeah, that's why most of our commitment untuk creating much more access to education untuk anak-anak ataupun sampai underprivileged household di Indonesia. So most of us sebenarnya masing-masing udah saling tahu our own responsibility, di mana if it doesn't work well, we'll just discuss, and it's very, bisa dibilang satu visi itu menyatukan kita untuk bekerja lebih mudah sebenarnya gitu. So yep, most of it. Okay, now that you mention it tentang Cakap, sebenarnya Cakap itu apa sih in a simple words, sama visinya Cakap menurut Cecil itu apa? Kalau Cakap mungkin banyak yang merasa bercakap-cakap ya, atau obrolan gitu ya. Iya. Sebenarnya behind philosophy of Cakap itself itu artinya competent. So what we aim for Cakap supaya seluruh teman-teman saudara tanah air itu bisa mendapatkan skills to be competent in whatever the industry they are. Gitu. Now that kita sudah bercakap-cakap, benar sekali tadi yang gue rasain juga adalah cakap as in ngobrol mungkin, tapi ternyata how to be competent ya. True. Wow, that is good. Cakap itu sudah terdiri sejak tahun berapa Cecil? If you care to explain. Jadi Cakap sebelumnya kita mulai masuk ke Cakap itu di tahun 2019. So we commit from languages. We have 5 languages right now. Dan kemudian we right now are much more into the upskilling. Jadi what we aim for adalah fill up the gap. Fill up the gap buat mereka yang getting to the work, to be ready and to be prepared for the work with the practical ataupun vocational skills yang ada gitu. So let's say misalnya aku pengen belajar bahasa Mandarin atau bahasa English, itu berarti bisa untuk datang ke Cecil di Cakap gitu? True. So we provide access from anywhere dan at any time. Jadi kita available on desktop, available on mobile juga. Jadi if ada interested, you can just download and directly access learning with teacher. Dan teachernya juga bisa lokal, bisa native. Very right. Jadi bisa mobile, bisa langsung datang ke Cakapnya ya? True. Nice, Cuan Experts. So, when did you decide, Cecil, untuk akhirnya bergabung dengan Cakap ini? Dan kenapa saat itu lo memilih Cakap? Yeah, basically, before I was graduate from much more into business, economics, international business, and then ketika pertama kali mendapatkan pekerjaan itu kan bisa dibilang tertolong karena memiliki satu skills yaitu languages bahasa Mandarin waktu itu. Kemudian I thought at first I thought it was lucky, jadi sebuah keberuntungan gitu ya. Ternyata ketika ngobrol-ngobrol lagi gitu ya dengan founder dari Cakap, ternyata itu bukan hanya sebuah keberuntungan, tapi it happens to most of the people yang punya skills. Even it's a very basic dari bahasa gitu ya, bahasa yang mungkin most of people take it for granted. So by then Cakap punya sebuah project di Kepulauan Anambas, which is my hometown provinsi yang sama di mana kampung halaman saya, Provinsi Kepri. Nah, waktu itu mungkin most of us di capital city itu merasa belajar bahasa Inggris adalah sesuatu yang granted. Tapi salah satu cerita di mana anak-anak di Kepulauan Anambas ketika kita meminta mereka untuk mengeja kata bahasa Inggris, buku gitu ya. Mungkin kita ejanya adalah book, tapi most of them ejanya bok. Yes, bok sesuai dengan tadi konsonan artikulasinya bahasa Indonesia yang asli gitu ya, BOOK, bok gitu kan. That's the point when I'm being touched untuk I should enter into the education industry karena Cakap basis di Jakarta tapi they can bring impact access untuk anak-anak di wilayah 3T di Indonesia. Bahkan bisa menolong teman-teman di kampung halaman seperti itu. That's where the point. Dan yang kedua adalah kesamaan dengan karena bahasa Mandarin tadi ya. Karena bahasa Mandarin mendapatkan opportunity and we hope
kita bisa ngeduplikasi sistem ini ke seluruh saudara di tanah air biar mereka bisa mendapatkan kesempatan job opportunity yang lebih mudah juga seperti kita gitu. Oke. Now let's talk the example setelah lo menjalani Cakap. That was a beautiful turning point story by the way. Thank you for sharing that. Setelah lo menjalani Cakap, apa yang lo temukan dan komen-komen apa kepada mereka yang sudah belajar di Cakap tentang Cakap yang sudah lo temukan? Impact-nya apa? Kalau dibilang direct impact, kebanyakan one of it adalah tourism ya. When we enter into tourism, ketika mereka punya bahasa skill yang lebih, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, mereka bisa direct langsung mendapatkan pekerjaan sebagai tour guide. Social economic welfare mereka juga segera improve. Itu adalah yang paling direct, maupun jadi guru. That's a very basic yang we can directly impact. Di satu sisi, when we know much more about salah satu tuh waktu itu saya ingat komen dari murid yang ada di NTT waktu itu. Dia bilang, terima kasih Cakap. I believe language is a passport untuk saya melihat dunia ini. That's one of the kalimat itu yang sebenarnya encourage us. Yes, we are on the right track. Kita hanya butuh untuk komit lagi supaya lebih banyak orang mengenal, mempunyai kesempatan itu gitu. Wow. That is beautiful. Language is the passport for us to see the world. Cuan experts, nice, Cakap. Okay. Thank you Cecile for sharing. Now, topik kita hari ini di Expert Talks adalah bangun startup. Start now gitu. Now, let me trace you back from the beginning gitu. Kalau kita ngomongin soal starting point, dulu as a kid yourself, Cecile, yang adalah anak rantau juga ke Jakarta ya, dari Riau ya, Cecile. Dream jobnya Cecile sendiri tuh apa sih dulu? Dulu justru maunya jadi apoteker. Jauh ya. Jauh banget kan sih. Kenapa apoteker saat itu? Dulu suka banget sama kimia, campur-campuran gitu ya. Pengen berbisnis, tapi apa sih yang bisa ada advantage in the business? I mean in a specialized gitu ya. Akhirnya ya udah deh milih apoteker, but then some guidance from parents gitu ya. Kamu kan anaknya ekstrovert. Kamu nggak cocok. Gak cocok jadi apoteker. Oke. Akhirnya ya udahlah milih jurusan bisnis gitu ya, jurusan bisnis. And nah, penawaran kerjaan waktu itu yang I mentioned that I was lucky di offer oleh 2 perusahaan waktu itu. Itu juga karena basic skills bahasa Mandarin. So Oke. Jadi memang ada advantage buat cuan experts yang memperdalam bahasa asing lainnya ya, selain bahasa Indonesia kita sendiri gitu. Seperti contohnya Cecile, karena saat itu mungkin lagi on the way untuk menjadi expert bahasa Mandarin, dan akhirnya ketemu sama your job saat itu, ya kan? Yes, true. Wow. True. Dan surprisingly as a fresh graduate yang belum punya pengalaman gitu ya, start from zero, punya kesempatan untuk memilih di awal karir tersebut. Wow, Cecile, kita harus pause dulu karena aku dulu inget banget aku dilesin sama ibuku bahasa Inggris. At that moment aku nggak tahu kenapa aku harus belajar bahasa Inggris gitu. Then I like it anyways karena aku suka nonton kartun bahasa Inggris gitu kan. A little that I know akhirnya in the future gue salah satu alasan bisa menjadi penyiar dan host adalah karena punya advantage bisa bahasa Inggris. Amazing. Iya, jadi lo ya bisa bahasa Mandarin saya itu. Oke. Gue pengen tahu background bokap nyokap saat itu apa? Your parents. Karena lo menarik nih pengen jadi apoteker. Apakah ada yang memang di industri itu? Parents basically keluarga sederhana sebenarnya sama seperti pada umumnya, buka toko kecil-kecilan gitu ya di Kepulauan Riau. So back then basically seperti pengusaha pada umumnya yang it doesn't really. But then kenapa akhirnya menjadi apoteker sebenarnya lebih ke hobi. Bersyukur sebenarnya orang tua juga very supportive gitu, supporting whatever the choice of our decision is being made. Oke. Nah, ngomongin soal startup dan start now, lo pasti membuat sebuah decision making in life yang luar biasa saat itu. Ketika lo decided untuk dari Riau gue pengen ke Jakarta. Kenapa, Cecile? That's one of the very tough decision juga sebenarnya karena waktu itu sempat kuliah di luar negeri. Orang tua tuh selalu nanamin mindset
lu keluar negeri itu kuliah hanya untuk melihat bagaimana negara-negara berkembang itu expand themselves, bagaimana mereka bersaing, berkompetisi dan berkarya seperti itu ya. Yeah. But then when you graduate, you have to come back untuk tanah air gitu. Maksudnya sekecil apapun kontribusi kita gitu ya, as a warga negara, we have to contribute. Jadi itu yang selalu ditanamin mindset sejak kuliah. That's why coming back to home country. Waktu itu dari Batam, terus kemudian I thought capital city gitu ya, a place for us to learn, to grow, challenge myself, coming here gitu. Dan ya alhamdulillah kebetulan tadi ada job opportunity di sini gitu ya. Yes. Berarti dari Batam, Riau, kemudian kuliahnya di Singapura waktu itu. Habis itu balik ke Batam dan akhirnya ke Jakarta. Yes. Wow. Okay. With all of those geographical locations yang udah lo pelajari, udah lo settle untuk mencari edukasi ataupun membagi waktu bersama keluarga, apa sih impactnya ke startup yang lo bikin saat ini? Ada nggak sih dari perpindahan tempat itu semua, Cecil, yang lo rasakan gitu? Okay, so one of it itu adalah di mana saya berasal. I believe that I can do something at least for the education sector back in my kampung halaman. That's why untuk sekarang ini juga ada satu hal di mana kita juga nge-connect universitas untuk anak-anak di daerah untuk bekerja sebagai edukator di Cakap. That's one of the thing. Dan surprisingly mereka tuh berhasil mendapatkan income which is more than the average fresh graduate, maksudnya sebagai seorang edukator gitu ya, in UMK dan UMR gitu. Jadi I think that's one of the thing. Kalau saya punya kesempatan waktu itu dan opportunity, mungkin saya nggak akan meninggalkan Batam. Nice, makasih sudah meninggalkan Batam dan sini dan bergabung bersama Cakap dan akhirnya bisa ngobrol di sini di Expert Talks Asus Business. Now, kita bakal masuk ke segmen rapid fire question kepada Cecilia Ong hari ini. So let's get to it. Ada beberapa yang sudah kita siapkan. You ready, Cecil? Okay. Rapid fire question. So here it is. Mari kita lihat. Siap ya? Ada 6 pertanyaan. Yang pertama would be, pilih bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, Cecil? Bahasa Indonesia pastinya. Bahasa Indonesia. Oke. Tunggu, belajar bahasa Mandarin berarti di umur berapa, Cecil? Bisa dibilang didukung sejak kecil gitu ya. Environment juga, channel-channel yang ditonton juga most of them are Chinese program. Oke. Terus in school, in college, bertemu teman-teman dari China. Iya, jadi dilatih terus ya. Mostly. Berarti let's say dari umur 5 gitu udah kenal dengan Mandarin. Justru dari kecil emang tontonannya itu program bahasa Mandarin. Wow. Kalau ngomong sama papa sama mama gitu bisa pakai bahasa Mandarin? Bahasa daerah malahan. Bahasa daerah. Nice, gue suka nih. Oke, yang kedua rapid fire question buat Cecilia Ong. Jurnalis atau pebisnis, Cecil? It's a tough question. It is. Hard to choose. I love them both. Yes, of course. But then untuk sekarang mungkin saya akan memilih pilihan kedua ke arah bisnis. Oke, ke arah bisnis. Kalau jurnalis kita throwback lagi, kamu mulai dari tahun berapa sampai berapa? Saya tuh mulai join 2015, pertengahan 4 tahunan 2009 sampai 2019. Oke, berarti 4 tahunan ya jurnalis. Sure. Kalau pebisnis baru startup berarti 2000? Kalau kita di Cakap mulai 2019. Berarti 3 tahun ya ini. di pebisnis. Go Cecil. Next up, rapid fire question buat Cecil. Yang ketiga adalah terkenal karena masuk daftar Forbes atau sebagai pebisnis sukses? I could say challenging question. Lebih ke arah pebisnis ya. Okay. Tapi whatever it is, yang penting bersyukur atas apa yang ada dan terus bisa berkarya. Oke. Not to forget to mention, cuan experts, kalau Cecil mendapatkan Forbes 30 under 30 ya, Cecil, itu bisa kita flashback lagi nggak? Hari pertama lo tahu ada info itu, lo lagi di mana, ngapain saat itu, taunya dari mana, and how was your reaction at that moment? Sebenarnya nggak sangka sih, nggak sangka bisa nominate into Forbes 30 under 30 karena menurut gue it's something yang out of out of nowhere itu as a
apresiasi lah ya. Iya. Di satu sisi bersyukur itu menjadi salah satu rewards yang mungkin meyakinkan atas apa yang kita komit Yes. to do in education sector. Nice. Thank you, Cecile, for the beautiful answer. Next one would be rapid fire question buat Cecile. Yang keempat, fokus di satu bisnis atau mengembangkan ke berbagai bisnis? Pastinya fokus di satu bisnis terlebih dahulu sampai stabil, sampai it grow, and then if there are opportunity, then we'll expand much more. Oke, follow up question, sampai bisnis itu stabil, sebenarnya idealnya butuh berapa tahun sih? Depends, tergantung daripada market movement, agility, dan a lot of factor yang sebenarnya it affects the company's growth rate, including how we manage the operational efficiency of the company, apakah kejarnya growth atau kejarnya fundamental. So it's gonna be very varied. But as long as we commit to one things to focus, I think it will bear to a results that we are actually seeking for. Kalau di educational sector in business itu biasanya berapa lama supaya bisa stabil? Nggak bisa dipukul rata karena education sector ini kan a lot of factor, termasuk tadi internet connectivity, it's one of them, right? Literacy, bagaimana masyarakat bisa menerima, karena edukasi it's to be honest it's not the first priority. Priority necessity kan lebih ke food gitu ya. So let's say 3 to 5 years, apalagi soal trend, soal booming, it's gonna be very different. Apalagi di zaman COVID sekarang, justru acceptance people towards online learning it's grow much faster than what we actually forecasting before. Yes, pandemi ini membuat kita lebih cepat ke arah digital ya. True. In terms of education juga. Benar. Jadi siap masuk ke metaverse, cuan expert. Next one, question kelima buat Cecile adalah, terus menjadi wanita karir atau akan ada masanya memilih jadi ibu rumah tangga, Cecile? Selama saya masih punya kesempatan untuk terus berkarya, bersyukur juga punya supporting family dan juga suami yang sangat supportive to what I'm doing right now. Jadi punya kesempatan, diberi kesempatan lah ya untuk terus berkarya, saya akan terus berkarya pasti. Nice. Berarti untuk menjadi expert kita membutuhkan support system juga ya? True. Terutama keluarga yang mendukung. Nice. Okay, last but definitely not the least, rapid fire question buat Cecile. Yang keenam adalah, sukses menurut Cecilia Ong adalah? Sukses from my version sebenarnya can be as simple as ketika kita sudah set up akan melakukan sesuatu dari hal yang paling kecil and we get it done in accordance to our passion, to our interest, and we believe itu adalah hal yang memang kita tekunin sampai dia selesai, itu udah termasuk sukses sebenarnya untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Jadi take it step by step, Cecilia, sampai menuju ke kesuksesan. Lastly, karena ngomongin soal startup, boleh share ke cuan expert yang saat ini masih mendengarkan, thank you for being here, untuk memulai startup, 3 tips utama dari Cecilia Ong itu apa aja sih? If you can summarize it. Kalau ada 3 boleh, kalau ada 5 boleh, silakan Cecilia. Be creative with the answer. Basically untuk membangun startup, yang pertama adalah not only idea, but the second is commitment. Yang ketiga adalah agility, karena kita terus berubah. Idea bisa aja mungkin sempat mendengarkan pivot ya in startup industry. Jadi idea bisa aja berubah kapanpun, tergantung daripada situasi market. Jadi kadang idealis perlu, flexibility untuk adaptasi to the changes juga it's much more juga perlu. Dan yang keempat adalah take action from now. From now. Yes, karena sekarang banyak banget actually supporting kebijakan dia dari pemerintah, baik itu juga dari inkubasi program, accelerator program gitu ya, yang nge-support from the ideation to a startup company. So as long as we have take action, itu pastinya slowly akan terus berkembang. Yes. So that's it. Idea, action, agility, dan start now, cuan expert. Start now. Thank you, Cecilia Ong.
Thank you. Itu adalah obrolan yang sangat menginspirasi hari ini di Expert Talk with Asus Business. Be the expert. So I guess I'll see you on the next episode. Jangan lupa untuk follow semua social medianya Asus Business di Expert Talk. Barengan sama gue Narendra Pawaka. I'll see you on the next episode. Era laptop 5G telah dimulai. Sebagai top brand untuk kategori laptop, Asus Business menghadirkan laptop 5G pertama di Indonesia. Inilah Asus ExpertBook B7 Flip. Laptop ini merupakan laptop premium terbaik bagi profesional yang membutuhkan perangkat untuk menunjang mobilitas dan produktivitas bisnis Anda. Dengan laptop Asus ExpertBook B7 Flip ini, memungkinkan Anda bekerja di mana saja dan kapan saja. Karena laptop Asus ExpertBook B7 Flip sudah dilengkapi slot SIM card dan didukung koneksi 5G sehingga membantu pengguna agar selalu terhubung ke internet kapanpun dan dimanapun. Dengan dukungan koneksi 5G ini, Anda pun bisa menerima SMS dan langsung membalasnya melalui laptop Asus B7 Flip ini. Selain itu, laptop ini memberikan daya tahan baterai hingga 12 jam plus dukungan fast charging, sehingga bisa menemani kerja Anda secara maksimal. Nah, keunggulan lainnya dari laptop Asus ExpertBook B7 Flip ini memiliki bodi ultra tangguh berstandar militer Amerika Serikat, sehingga sangat nyaman untuk dibawa bepergian. Laptop Asus ExpertBook B7 ini punya performa terbaik di kelasnya karena dilengkapi prosesor Intel Core i7 dengan RAM hingga 64 GB dan juga dibekali penyimpanan SSD hingga 2 TB yang memastikan kinerja penyimpanan tanpa menunggu. Sebagai pendukung keamanan laptop bisnis ini telah dilengkapi Trusted Platform Module sebagai chip yang dapat menyimpan password dan kunci enskripsi agar tetap aman. Jadi kita nggak perlu khawatir data kita akan bocor. Bicara soal privasi juga nggak perlu khawatir karena laptop Asus B7 Flip ini memiliki webcam shield, biometric login menggunakan IR camera, serta eksklusif Asus number pad. Yang nggak kalah menarik, di bagian audio terdapat dual microphone, lengkap dengan noise cancelling dan didukung teknologi AI yang mampu meredam suara berisik di sekitar sehingga dapat memaksimalkan pengalaman video conference Anda. Selain itu, kehadiran shortcut widget bisa membantu Anda menginformasikan kepada orang di sekitar ketika Anda sedang online tanpa harus memberitahunya. Asus ExpertBook B7 Flip merupakan laptop convertible yang memungkinkan layarnya diputar sejauh 360 derajat. Jadi, laptop ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi karena fleksibel dan bisa dijadikan mode tablet. Plus, udah dapat Asus Pen-nya loh. Seru banget! Port input dan output juga beragam, mulai dari HDMI hingga micro HDMI. So, laptop Asus ExpertBook B7 Flip ini merupakan solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas bisnis Anda. to waste my